Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Alfa. Senang sekali kami hari ini bisa bertemu dengan kalian semua, bisa menyapa pada pagi hari ini. Nah, benar sekali. Hari ini kita gak hanya bicara soal teknologi ya Kak Imama ya, tapi soal bagaimana iman kita beradaptasi di era kecerdasan buatan ini. Di sini saya Zulfana Dalaili Zain Dan saya Imamah Mufidah Anur akan menemani diskusi pada hari ini. Oke. Nah, Kak Zulfa, seperti yang kita tahu, sekarang ini kan semuanya serba instan ya. Kalau kita lapar tinggal klik, kalau kita mau pergi keluar-keluar tinggal klik. Bahkan Kak Zulfa, yang berbahaya ya ini, kalau kita mau nanya hukum agama, kita juga bisa langsung klik. Entah itu GPT, Gemini, Google, dan semacamnya. Tapi pertanyaannya nih Kak Zulfa, kayak gitu aman gak sih kira-kira? Nah, itu dia teman-teman yang akan kita bedah pada hari ini. Apakah algoritma bisa menggantikan sanad keilmuan? Nah, untuk itu, di hadapan kita sudah hadir guru kita yang sangat berkompeten, Al-Ustadz Rijalul Mustafa LC. Beliau adalah mahasiswa Magister UIN Sunan Ampel Surabaya, program studi ilmu dan hadis, sekaligus lulusan Universitas Al-Azhar Kairo pada bidang hadis dan ilmu hadis dengan predikat Jayyid Jidan Ma'a Martabah Syaraf. Kemudian untuk pendidikan yang sudah beliau tempuh, beliau merupakan alumni Mandua Kota Kediri, jurusan agama pada tahun 2017 sampai 2020. Kemudian beliau juga merupakan lulusan Al-Azhar Kairo Mesir pada bidang hadis dan juga ilmu hadis pada tahun 2020 sampai 2024. Dan untuk saat ini beliau sedang menempuh pendidikan S2 di UIN Sunan Ampel Surabaya pada bidang ilmu hadis. Oke, prestasi beliau mendapatkan predikat kelulusan Jayyid Jidan Ma'a Martabah dengan nilai akhir rata-rata 88,73 pada tahun 2024. Beliau peringkat 1 mahasiswa Indonesia Prodi Hadis Universitas Al-Azhar pada tahun 2024. Beliau penerima beasiswa Lazis As-Salam Fil Alamin pada tahun 2023 sampai dengan 2025. Beliau juga peraih predikat Mumtaz atau istimewa di Fakultas Usuluddin pada tahun 2022. Kemudian untuk pelatihan dan sertifikasinya tuh sangat banyak teman-teman. Ini yang mungkin bisa kami sebutkan adalah sertifikasi guru bahasa Arab profesional tahun 2025, sertifikasi guru Al-Quran profesional tahun 2025, ijazah Al-Quran riwayat Hafs dan juga Syubhan pada tahun 2024, kemudian ijazah kitab dalam keilmuan Islam. Terus kemudian yang terakhir yang dapat kami sebutkan adalah sertifikasi guru Al-Quran metode UMI tahun 2020. Oke, mari kita sapa terlebih dahulu pembicara kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Ustadz. Selamat pagi. Terima kasih sudah berkenan rawuh di tengah kesibukan Ustadz mengajar. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah hari ini agak sedikit sakit sebenarnya saya ini. Oh, ya Allah. Agak sedikit sakit tapi demi Majidah lah insya Allah saya hadir di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau gitu kami sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah berkenan hadir di tengah-tengah Rasa sakitnya di Rasa tengah. sakit betul. Oke. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Oke, Ustadz kami di sini mau bertanya yang pertama itu tentang kebanyakan anak muda sekarang, mereka tuh lebih sering memegang yang namanya handphone, Ya. gadget, bisa sih HP, terus kemudian laptop, tablet dan semacamnya. Daripada itu membuka Al-Quran, kitab kuning, dan mungkin buku-buku agama atau mungkin buku pelajaran itu paling mentok. Nah, fenomenanya adalah mereka jadi sering bertanya ke AI dan sebagainya. Kemudian ini AI adalah hal yang sudah sangat lazim di kalangan para remaja. Nah, betul sekali. Tapi sebelumnya, sebelum kita bahas lebih jauh tentang AI Ustadz, kami ingin tahu perspektif dasarnya dulu. Sebenarnya apa sih batasan sebuah jawaban itu bisa disebut fatwa? Dan seberat apa tanggung jawab seseorang atau lembaga yang mengeluarkan fatwa tersebut? Gitu, Ustadz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
Eh, Pertanyaan di awal dan juga pernyataan di awal tadi sangat menyindir saya ya. Jadi lebih banyak menggunakan HP daripada buku pelajaran itu kayaknya penyakit kita semuanya. Iya, Benar Ya, sekali. penyakit kita Seperti semuanya. itu. Ya. Merasakan semua. Iya, walaupun saya apa namanya dulu ketika di Mesir itu banyak megang kitab, ya megang doang tapi ya nggak baca. Banyak juga HP-an juga, tapi ya ala kulli hal yang namanya teknologi itu kan sesuatu yang harus kita syukuri, tapi juga sesuatu yang harus kita waspadai juga, gitu kan? Jadi kalau ditanya seberapa batasan kita bisa menggunakan teknologi, tergantung bagaimana kita cara memanfaatkan teknologi tersebut. Ya, tergantung bagaimana cara kita memanfaatkan ChatGPT, tergantung cara kita bisa memanfaatkan Gemini dan lain sebagainya. Ya, bisa nggak kita menggunakan hal itu sebagai patokan di dalam beragama? Tentu harus dipertanggungjawabkan dulu dan harus dilihat dari berbagai perspektif ya tentunya. Jadi kita bisa menggunakan AI, bisa menggunakan ChatGPT itu sebagai wasilah atau sebagai perantara, fasilitator, bukan sebagai ghayah ataupun tujuan. Jadi kalau kita misalkan mau berfatwa, bayangkan seorang mufti, seorang fatwa, ditanya apa hukumnya misalkan bagaimana hukumnya seorang laki-laki yang menyentuh perempuan apakah membatalkan wudhu atau tidak? Ntar saya tanya ChatGPT dulu. Kan nggak etis kan seperti itu ya. Jadi kita bisa menggunakan ChatGPT sebagai pendamping belajar kita, sebagai fasilitator kita, akan tetapi untuk validitasnya atau validasinya kita tentu berpacu pada orang-orang yang memiliki otoritas keilmuan atau lembaga-lembaga yang memiliki otoritas keilmuan. Jadi tentunya ChatGPT tidak bisa kita jadikan sebagai rujukan fatwa, akan tapi untuk fasilitas atau sebagai wadah agar kita terbuka wawasannya itu bisa-bisa saja. Nah, seperti itu ya. Tidak boleh kita menghukumi sesuatu landasannya hanya ChatGPT. Nggak bisa seperti itu. Ya, mungkin itu sih dari saya. Iya. Oke, berarti AI ini sifatnya hanya mengolah data yang sudah ada ya, Ustadz? Yes, mengolah Oh ya, data, tidak. memberikan informasi seperti itu. Terus kalau misalnya Ustadz kan kita kan sebagai Gen Z ya, kita kan mungkin belum tahu kalau semisal tanya-tanya agama lebih dalam itu ke siapa. Nah mungkin mentok-mentok tuh ke guru, tapi kan Ya. itu juga waktunya terbatas. Kalau misal kita ada keadaan mepet dan itu menanyakan kasus-kasus agama. Terus kalau misal kita tanyanya ke AI gitu, bisa dipercaya atau tidak? Atau mungkin kita bisa tahu, oh ini kurang tepat, ini tepat, itu bagaimana? Iya, betul. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwasannya AI itu tidak bisa menjadi satu-satunya, saya ingatkan lagi, satu-satunya patokan kita. Jadi kalau kita misalkan bertanya kepada ChatGPT apa hukumnya ini, mungkin akan menyajikan data. Tapi untuk validasinya kita harus tetap berpegang pada guru-guru kita. Ya, guru-guru kita yang di Mandua ini banyak sekali guru-guru yang sangat berkompeten, ya kan? Tinggal tanya seperti ini dan lain sebagainya bagaimana. Jadi kalau ditanya bisa nggak? Bisa. Kita bertanya pada ChatGPT, bisa. Akan tapi boleh nggak kita percaya? Jangan dulu. Ya, jangan dulu dipercaya. Ya, kita sajikan dulu kepada guru-guru kita, tanyakan dulu. Jadi AI itu bisa menjadi apa ya? Pembuka ilmu, tapi bukan sebagai pengganti guru. Itu harus digarisbawahi. Ya, seperti itu. Oke. Berarti kalau untuk fatwa Ustadz mungkin kami masih agak bimbang ya terkait fatwa. Kalau kami yang tahu itu kalau fatwa tadi apa nggak kita cari? Fatwa itu pendapat. Pendapat. Nah tapi kalau apa ya kayak batasan atau mungkin syarat seseorang tuh bisa dianggap mengeluarkan fatwa itu seperti apa sih Ustadz? ya, oke. Jadi fatwa itu ya sebenarnya fatwa itu adalah penjelasan hukum syar'i. Jadi harus ada apa namanya batasannya dulu, penjelasan hukum syar'i. Jadi kalau hukum itu bukan hukum syar'i maka tidak bisa dikategorikan sebagai fatwa. Jadi kalau hanya pendapat seseorang tentang hukum yang bukan hukum syar'i maka tidak bisa dikatakan sebagai fatwa. Jadi penjelasan tentang hukum syar'i itu disebut dengan fatwa. Orang yang berfatwa itu disebut dengan mufti.
ya kan? Dan mufti ini pasti memiliki banyak kriteria, memiliki banyak hal yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah dia seorang yang mampu memahami metodologi istinbat atau metodologi cara pengambilan hukum dari dalil-dalil yang ada dari Al-Quran maupun Al-Hadis ataupun dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Kemudian seorang mufti itu seseorang yang tidak boleh ada kepentingan pribadi ataupun kepentingan politik. Saya mengeluarkan fatwa ini itu benar-benar karena ilmu, bukan karena memenangkan golongan saya, memenangkan kepribadian saya atau apapun itu dan lain sebagainya. Ya, jadi orang yang harus ini sebagai garis pembatas ya antara AI dengan fatwa, bahwasanya mufti itu harus bisa memahami metodologi ijtihad, ya, metodologi istinbatul hukum. Sedangkan itu semuanya tidak ada pada ChatGPT ataupun teknologi-teknologi yang ada. Nah, seperti itu. Jadi ChatGPT itu bukan mufti. Karena apa? Karena dia hanya menyajikan data, bukan menganalisis ataupun menistinbat hukum langsung dari Al-Quran dengan as-sunnahnya. Seperti itu. Oke. Tapi Ustadz, jika kekhawatiran kami itu adalah bagaimana jika masyarakat yang sudah terlanjur menganggap jawaban AI itu mutlak benar. Nah, itu yang kayaknya rata-rata Gen Z itu sudah mengandalkan AI. Kan GPT itu tidak hanya menyajikan jawaban, tapi kan emang tadi seperti kata yang jenengan kan menyajikan data-datanya juga. Iya, betul. Jadi emang seakan-akan itu benar. Iya. Kadang juga ada riwayat hadis siapa gitu, dari siapa gitu sudah. Wah, ini kayaknya kalau di zaman sekarang ini sudah mempercayai ChatGPT kayak kita. Iya. Ya, saya pun juga gitu juga ya kadang-kadang ya. Ketika pengen cari sesuatu yang cepat gitu kan, yang instan gitu kan, ChatGPT langsung ketemu data semuanya. Cuma kan sekali lagi kita kembalikan bahwasannya kita itu bukan hanya butuh sebuah kecepatan, tapi juga butuh sebuah ketepatan. Itu yang harus digarisbawahi. Cepat tapi nggak tepat ya buat apa gitu kan? Toh sekarang juga ChatGPT juga menyajikan data, dan data itu kadang-kadang juga nggak benar juga. Apalagi ketika kita mau nulis karya tulis, saya sering sekali ketika nulis jurnal ataupun artikel, kemudian ChatGPT menyajikan sebuah pendapat ulama ini itu dan lain sebagainya, setelah saya cross check di sumber aslinya ternyata tidak ada fatwa yang mengatakan seperti itu, kan? Ya kita harus pintar-pintar lah untuk meng-cross check, kemudian mencari validasi dan lain sebagainya dari sumber-sumber yang kita percaya, seperti itu. Berarti kalau resiko dasarnya yang pasti kita dapat adalah mungkin kejelasan yang masih diragukan, iya, semu, masih abu-abu, betul. Tapi Ustaz, kalau AI itu sebenarnya punya kesadaran nggak sih kalau kita tuh tanya kayak gini, kenapa dia bisa memberikan jawaban yang seolah-olah itu nyata, bahkan buat kita tuh hampir percaya? Ya, itu yang namanya robot ya, yang namanya AI, kecerdasan buatan dan sebagainya. Ya, yang pertama mereka ini tidak punya tidak punya perasaan ya. Mereka tidak punya perasaan, walaupun sekarang kita bisa deep talk juga sama Gemini ya kan, kita bisa deep talk sama ChatGPT. Saya kemarin juga sempat kayak gitu, coba iseng-iseng gitu kan, pengen deep talk sama ChatGPT, ya ternyata bisa. Mereka seolah-olah itu bisa merasakan apa yang kita rasakan gitu kan. Cuma ya sekali lagi kita kembalikan bahwasanya mereka ini robot gitu kan. Mereka ini robot yang mungkin tidak punya akal, tidak punya hati nurani. Jadi mereka benar-benar pure hanya menyajikan data, menyajikan informasi seperti itu. Jadi ya sangat berbeda lah dengan manusia pada umumnya, seperti itu. Oke, kalau Ustaz ini seumpama kan nggak seumpama sih. Berarti kan AI itu sebenarnya juga punya manfaat selain ada mudaratnya. Betul. Tergantung kita sebagai manusia bagaimana mengaplikasikannya. Yes. Tapi kalau seumpama kita nanti akan menempuh sebuah pendidikan atau nanti kita mempelajari pembuatan AI-nya, yang dimana AI itu juga bisa menimbulkan kesalahan atau ketidakvalidan data, itu boleh nggak sih sebenarnya Ustaz? Boleh-boleh saja. Jadi kita meneliti ya. Kita meneliti sebenarnya
cara kerjanya ChatGPT itu seperti apa? Oh, gimana? Ya, bagaimana apa yang bisa membuat ChatGPT itu bisa menyajikan data begitu banyak, bahkan bisa merasakan apa yang kita rasakan dan lain sebagainya? Itu boleh nggak boleh? Boleh saja. Ya kan, boleh-boleh saja. Namun dengan tujuan yang harus kita luruskan bahwasannya ChatGPT itu teknologi yang tentunya pasti ada kelebihan dan kekurangannya, ada manfaat dan juga ada mudaratnya. Kan kesimpulannya nanti akan seperti itu. Ya, bukan ketika kita sudah memahami kemudian sudah meneliti lebih lanjut kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan, oh berarti kalau ChatGPT cara kerjanya seperti ini, berarti kita harus bisa 100% percaya pada ChatGPT. Nah, seperti itu ya. Jadi harus mengungkapkan bahwasanya memang ChatGPT ini ada kekurangan dan juga kelebihannya, ada manfaat dan juga ada mudaratnya. Seperti itu. Oke, ini mungkin selanjutnya pertanyaan yang agak krusial ya Ustadz. Nah, mana yang menurut Ustadz itu lebih perlu kita waspadai saat ini? Kemajuan AI yang mungkin salah atau justru manusia ini yang berilmu tapi salah dalam menggunakan ilmunya untuk kepentingan pribadi? Iya, betul. Keduanya sama-sama apa ya, memiliki kekurangan ya. Akan tetapi begini, yang namanya AI, ChatGPT itu kan yang pertama dia itu tidak mukallaf. Dia itu tidak punya beban syariat. Jadi kalaupun si AI ini salah, ya bukan AI-nya yang kita salahkan, tapi kita yang harus disalahkan bahwasanya kita tidak bisa menggunakan teknologi tersebut dengan baik, dengan bijak. Ibaratkan kan ya, AI atau ChatGPT itu kan ya benda mati. Dia itu benda mati. Dia nggak punya beban syariat, dia tidak akan dihisab, ya kan? Walaupun mereka menyajikan data sekian banyaknya, walaupun data itu hoax semua, kemudian apa namanya nggak ada benarnya sama sekali gitu kan? Ya itu tidak akan dihisab. Karena dia itu hanya robot yang menyajikan data, entah data itu benar atau tidak, kan? Seperti itu. Akan tetapi ketika manusia yang sudah diberikan anugerah berupa akal, hati nurani dan lain sebagainya, gitu kan? Kemudian dia ini memahami sebuah ilmu, memahami sebuah teks agama, tapi cara pemahamannya salah, ataupun pemahaman yang hanya mementingkan golongan, pemahaman yang mementingkan pribadi dan juga kelompoknya, akhirnya dia sebarkan pemahaman itu. Nah, maka jauh lebih berbahaya manusia yang seperti ini. Karena apa? Omongannya itu bisa dipercaya, bahkan bisa menjadi sebuah gerakan. Ya kan? Bagaimana kemudian orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya seseorang yang tidak berhukum kepada hukumnya Allah maka dia kafir. Ya, maka dia kafir, kemudian halal darahnya, harus dibunuh dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah Mu'tazilah tidak ngerti agama? Ngerti. Apakah Mu'tazilah tidak paham Quran? Paham Quran, hafal Quran bahkan. Tapi cara pemahaman dia salah, udah salah disebarkan lagi. Ya kan seperti itu. Mana yang lebih berbahaya? Pasti orang-orang yang seperti ini. Nah, kemudian betapa banyak dulu ketika zamannya Rasul, misalkan orang-orang yang hafal Quran atau hafal hadis dan lain sebagainya, tapi tidak tercermin di dalam kehidupan mereka. Bahkan salah satu Khulafaur Rasyidin dibunuh oleh seseorang yang hafal Quran. Bayangkan ya, orang-orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya atau memiliki pemahaman yang salah terhadap ilmunya. Ini justru lebih berbahaya dari hanya sekedar AI yang salah. Nah, karena AI itu benda mati, nggak punya akal, mereka tidak punya beban syariat, seperti itu. Ya. Berarti emang ya sebenarnya tidak salah ya, benar. Iya. Karena kan emang dia sebenarnya kita yang manfaatkan. Betul. Berarti tergantung dari kita memanfaatkan teknologi Ya, tersebut. betul, tergantung bagaimana kita memegang pisau tersebut, kan seperti itu. Yang mengendalikan juga diri kita sendiri. Iya. Oke, baik. Nah, terus bagaimana nih Ustadz seharusnya ulama itu merespon perkembangan AI? Nah itu. Oke. Jadi seorang yang berilmu, kita ngomong orang-orang yang berilmu aja lah ya. Ya, berilmu. Kita semualah
kita semua yang di sini, orang-orang yang diberikan anugerah ilmu oleh Allah, yang pertama tentu kita tidak boleh skeptis ya, kita tidak boleh menolak 100% adanya teknologi. Karena teknologi dari dulu sampai sekarang pasti akan sangat berkembang dan berkembangnya pasti sangat pesat. Pasti itu ya, maka kita tidak boleh menolak, akan tetapi tugas kita adalah mengarahkan. Ya, tugas kita semuanya adalah mengarahkan. Jadi agar teknologi ini digunakan dengan baik itu harus bagaimana? Nah, tugas kita itu bukan meninggalkan teknologi atau menolak teknologi. Kita terima, akan tapi kita arahkan. Kita jelaskan batasan-batasannya seperti ini. Teknologi ini bisa bisa mengarah kepada kebaikan dan keburukan dan lain sebagainya ya. Harus kita arahkan. Kemudian kita juga harus memahami kerjanya teknologi ini seperti apa. Gunanya ChatGPT itu untuk apa saja? Gemini itu untuk apa saja? Nah, kita harus memahami hal-hal seperti itu agar apa? Agar ketika misalkan nanti ada tantangan-tantangan ke depan, kita bisa menyelesaikannya. Nah, banyak di antara kita yang kemudian tidak memahami ya konsep dasar teknologi, kemudian langsung menjudge dan lain sebagainya ya. Dan juga yang paling penting adalah kita harus memanfaatkan teknologi yang ada sebagai sarana di dalam berbuat kebaikan, sarana dakwah atau apapun itu ya. Sekarang kita diuntungkan dengan banyak platform-platform gitu kan. Ketika kita mau merangkum sebuah artikel misalkan, langsung tempelkan, rangkum selesai. Kemudian ketika mau membuat PowerPoint misalkan, sekarang ada notebook atau apa itu dan sebagainya ya, kita tempelkan di situ 5 menit sudah jadi ya kan. Makanya pandai-pandai kita bagaimana cara kita untuk memanfaatkan AI ini, dan kita tidak boleh menolak ya, tidak boleh menolak, tapi harus memahami dan juga mengarahkan bahwasanya teknologi ini bisa diarahkan ke jalan yang baik, tapi juga bisa menjerumuskan kita ke jalan yang buruk juga. Seperti itu. Nah, itu dia kan sekarang banyak orang ingin jawaban cepat dan praktis. Betul. Nah, tapi bagaimana nih Ustaz cara menanamkan kesabaran pada masyarakat bahwa urusan agama itu kadang juga butuh proses belajar. Bukan sekedar jawaban yang instan, bahkan kita cuma tinggal tanya itu langsung ada jawabannya. Jadi kan itu termasuk salah satu alasan kenapa mereka memakai AI. Mereka ingin jawabannya cepat. Terus kayak aku butuh sekarang. Itu akhirnya mereka menggunakan AI. Gimana sih Ustaz biar kita bisa menanamkan kesabaran pada diri kita gitu? Iya. Kita harus menanamkan sebuah konsep dasar ya, bahwasannya sesuatu itu tidak ada yang instan. Ya. Jadi kalau guru saya tuh dulu pernah berkata gini, kalau hasil yang kita dapatkan itu instan, maka tidak akan bertahan lama. Oke. Sesuatu yang kita dapatkan secara instan, maka tidak akan bertahan lama. Jadi apalagi kita menuntut sebuah ilmu ya kan, ilmu apapun itu, kita tidak mengkerucutkan pada ilmu agama saja. Ilmu apapun itu, kalau kita itu belajarnya instan, sudahlah pasti tidak akan bertahan lama. Akan tapi kalau kita belajarnya melalui sebuah proses yang panjang, ya melalui sebuah kesabaran, berdarah-darah itu kan, pasti hasilnya itu akan juga memuaskan kita dan juga akan bertahan lama juga. Ya kan? Orang yang dulu pernah belajar matematika dari nol banget, dia belajar sendiri, kemudian sampai berdarah-darah misalkan belajar itu pasti akan nempel di otaknya. Ya, misalkan orang yang belajar matematika hanya untuk misalkan UTBK doang misalkan, atau untuk ujian doang, ya udah habis ujian selesai. Ngelontok sudah, bukan ngelontok paham, ngelontoknya protol semua hilang itu kan. Nah, tapi berbeda dengan orang-orang yang memang benar-benar pengen paham matematika dari nol, maka dia akan menikmati prosesnya, dan dia juga akan memahami bahwasanya hasil yang saya dapatkan itu akan bertahan lama karena dari
perjuangan karena dari kesungguh-sungguhan itu tadi, bukan hanya sekedar kecepatan atau instan. Apalagi kita berbicara tentang ilmu agama. Ya kan, ilmu agama itu bukan sesuatu yang didapatkan dengan cara instan. Bagaimana para ulama dulu menyusun sebuah kitab dalam waktu 40 tahun, 30 tahun, dan lain sebagainya. Bagaimana Imam Nawawi kemudian 44 tahun, 45 tahun sibuk dengan ilmu sampai lupa sama nikah. Imam Nawawi seperti itu, ya kan? Nah, kemudian bagaimana para ulama-ulama kita ketika kami bertanya kepada guru-guru kami itu, pernah suatu ketika itu guru saya pernah bilang seperti ini. Dulu ada seorang ulama, ketika dia itu ingin ngajar, ya kan, ingin ngajar, diberikan sertifikasi untuk ngajar itu setelah belajar selama 40 tahun. Itu baru diberikan sertifikasi untuk ngajar, ya kan? Karena apa? Yang dia bawa itu amanah ilmu, bukan hanya sekedar pokoknya saya tanya cepat selesai ya sudah, seperti itu ya. Bukan hanya sekedar cepat, tapi harus tepat, apalagi yang berkaitan dengan ilmu agama. Itu harus kita pahami bersama, seperti itu. Oke, berarti ini tamparan bagi kita generasi sekarang juga. Karena kadang kita kan ingin jawaban instan tapi lupa bahwa kedalaman ilmu itu lahir dari kesabaran, adab, dan ketekunan. Betul. Oke. Nah, Ustadz, agar kami itu tidak terjebak budaya serba cepat itu, bagaimana cara kita melatih diri kita supaya tetap semangat untuk menuntut ilmu secara bertahap di tengah zaman yang serba cepat ini? Terus kemudian kayak batasan idealnya kita menggunakan AI itu seperti apa? Karena jujur ya, kami mungkin sangat dalam dan sehari-hari pun, bahkan hari ini pun kami tadi pagi masih pakai AI ya. Iya. Kayak dinormalisasikan sekarang. Sangat normal itu di kalangan kita. Iya, apalagi zaman sekarang ini ya, semuanya harus menuntut kita untuk cepat gitu kan. Kalau dulu itu ngedit harus pakai Canva kayak gitu ya? Sebelum Canva, Adobe dan lain sebagainya. Ya sekarang tinggal masukin prompt selesai Gemini. gitu kan. Selesai Dan lain prompt. sebagainya. Ya kita harus mau nggak mau ya, kita harus hidup di zaman yang seperti ini, dan tentu kita tidak boleh menolak. Kita tidak boleh menolak, tapi kita harus memposisikan. Ya, kita harus memposisikan bagaimana diri kita agar bisa tidak terbawa oleh teknologi, tapi justru kita yang akan membawa teknologi itu, gitu kan. Jadi kita bisa hidup berdampingan dengan teknologi, tapi harus tahu batasan-batasannya. Contohnya, misalkan sesuatu yang tidak boleh kita kita terima atau kita tanyakan lah, misalkan kepada ChatGPT ataupun AI, tentunya adalah hal-hal yang berkaitan dengan halal dan haramnya suatu perkara. Nah, tentu itu harus membutuhkan validasi dari otoritas, seseorang yang memiliki otoritas. Kemudian misalkan mengambil keputusan di dalam ibadah atau hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut lah. Nah, itu tidak bisa kita tanyakan mentah-mentah kepada ChatGPT. Misalkan kita tanyalah kepada ChatGPT, apa hukumnya sholat fardu? Misalkan sholat 5 waktu. Pasti mereka akan menjawab wajib dan sebagainya. Sudah selesai, wajib. Tapi mereka tidak memahami bagaimana kok bisa wajib dan lain sebagainya. Nah, itu kan kita tidak bisa menanyakan hal tersebut kepada ChatGPT, apalagi kita menjadikan AI, ChatGPT, Gemini dan lain sebagainya itu sebagai satu-satunya rujukan kita. Itu tidak boleh ya. Kita bisa kok memahami istilah-istilah agama dengan menggunakan ChatGPT, bisa. Misalkan saya tidak tahu arti rukhsah, saya tidak tahu arti jamak qasar itu apa sih, saya tanyakan kepada ChatGPT, bisa nggak? Bisa, ya bisa. Tapi kalau misalkan kita tanya tentang detailnya, ya tentang detailnya ibadah, tentang detailnya suatu perkara, maka itu tidak akan memberikan kita sebuah validasi data. Kemudian misalkan apalagi ketika hal-hal yang berkaitan dengan ikhtilafnya para ulama fikih. Misalkan zakat dengan
uang, misalkan bagaimana hukumnya. Nah, kalau kita tanya ChatGPT maka tidak akan kelar, ya kan? Tidak akan menemukan jawaban yang 100% akurat. Karena hal itu membutuhkan suatu istinbat, membutuhkan suatu ijtihad yang itu tidak akan kita temui di dalam otaknya ChatGPT. Oke. Selanjutnya Ustadz, lalu bagaimana sih cara kita bisa membedakan antara orang yang memang pandai dalam hal seperti itu, orang yang berilmu, dengan orang yang pandainya itu mengutip jawaban dari internet dan AI? Ya, Bahkan seolah-olah itu yang ngutip dari internet itu merasa dia kayak, wah ini aku udah benar ini. Nah ini, betul. Iya, ya itu memang kekurangan sebagian orang ya. Jadi ketika mengutip ke internet ataupun gurunya itu Syekh Google, wah Ustadz YouTube, itu kan seolah-olah sudah merasa wah jawaban saya sudah paling benar dan lain sebagainya, itu kan. Tentunya begini, yang namanya ulama itu pasti memiliki kapasitas dan juga kredibilitas keilmuan, yang dimana ketika kita menanyakan tentang sesuatu itu pasti akan dijawab dengan menggunakan alasan-alasan yang ilmiah, ya kan? Kalau orang yang misalkan itu pengennya itu instan, ketika kita misalnya tanya apa hukumnya ini, dia akan jawab misalkan haram atau tidak boleh. Kenapa kok seperti itu? Iya, pokoknya seperti itu. Nah, kalau sudah pokoknya seperti itu, nah itu sudah tanda-tanda orang ini belum terbuka wawasannya. Jadi kalau misalkan ditanya apa hukumnya makan daging babi, haram. Kenapa? Ya memang seperti itu haramnya. Nah, tapi kalau misalkan ditanya kenapa kok bisa haram, dijelaskan karena ada dalilnya seperti ini. Kemudian dalil seperti ini itu kaidahnya seperti ini. Kaidah seperti ini menghasilkan hukum seperti ini. Nah, dan sebagainya. Jadi tentu kita harus bisa membedakan mana orang yang benar-benar berilmu dan orang yang hanya sekedar ngutip dari YouTube atau ngutip dari ChatGPT dan lain sebagainya. Ya, itu juga menjadi pertimbangan kita ketika seseorang tersebut bisa menjelaskan dengan logis tentang kaitannya dengan hukum agama, ya kan? Berarti orang tersebut memang benar-benar berilmu. Akan tapi kalau dia blunder dan kemudian tidak tahu ataupun bahkan kaku di dalam suatu persoalan, maka ya bisa jadi ada indikasi dia belum memahami sesuatu itu dengan baik dan benar. Seperti itu. Oke, Masya Allah, semakin dalam pembahasan kita ya. Sebelum kita akhiri, mohon kesediaan Ustadz memberikan wejangan atau pesan penutup, apa batasan yang harus kami pegang agar tetap bisa memanfaatkan teknologi tanpa kehilangan arah dalam beragama. Oke. Nasihat dan juga pesan untuk diri saya secara pribadi dan juga untuk siapapun lah ya yang mendengarkan dan juga melihat kali ini, bahwasannya kita tidak boleh menolak adanya kemajuan teknologi. Ya, kita tidak boleh menolak adanya ChatGPT, AI atau apapun itu. Akan tapi kita harus bijaksana dalam menggunakan hal ini. Ya. Gunakan AI, gunakan ChatGPT itu untuk membuka wawasan kita, akan tapi jangan digunakan untuk memutuskan suatu perkara. Jangan jadikan ChatGPT ataupun AI itu satu-satunya rujukan kita, tapi kita butuh validasi guru-guru kita ataupun para ulama yang memiliki kompetensi di bidang itu. Dan kemudian tentu seperti yang saya sampaikan tadi, ChatGPT ataupun AI dan teknologi secara umum itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Tergantung bagaimana cara kita memegangnya dan juga mengendalikannya. Jangan sampai kita yang dikendalikan oleh teknologi, tapi kita harus bisa mengendalikan teknologi tersebut. Maka kita harus berhati-hati di dalam menggunakan teknologi, apapun teknologinya. Karena bisa jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat dengan teknologi itu akan kembali ke diri kita sendiri. Ya kan? Ketika kita menggunakannya dengan sembrono, tentunya akan berbalik kepada kita.
Tapi ketika kita menggunakan dengan baik, menggunakannya dengan bijaksana, tentu juga akan membawa dampak yang positif bagi kita. Bahkan kita juga bisa memberikan manfaat dan juga dampak positif kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka jangan sampai kita tergoda dan terlena dengan adanya teknologi, namun jangan pula kita skeptis dan meninggalkan kemajuan teknologi. Mungkin itu saja dari saya. Oke, terima kasih banyak Ustadz. Ya, jadi teman-teman bisa kita pahami ya dari pembahasan kita pada pagi hari ini. Kita tahu bahwa AI atau internet itu adalah sebuah alat. Mereka itu mendengarkan. Kita sebagai penggunanya, kita harus bisa mengendalikan, bukan dikendalikan. Kita harus berjaga-jaga, harus berhati-hati ketika menggunakannya. Menggunakannya boleh, namun juga harus bijak dalam penggunaannya. Betul sekali Sobat Alfat, jangan sampai kemudahan digital membuat kita malas untuk tabayun dan sowan kepada para ulama. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Rizal. Mari kita tutup acara hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.